Puji syukur kepada Allah yang mana atas nikmat taufik dan hidayah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam agenda kajian tafsir Al-Quran. Tanpa pula salawat serta salam semoga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau yang telah membawa kita menuju rumah dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Tema kajian tafsir Al-Quran kita pada hari ini yaitu hikmah dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun tentang orang yang tidak mau beriman dan menentang Rasulullah. Tafsir dari Al-Quran surah Al-Anzal ayat 15 sampai 26 yang akan disampaikan oleh Al-Najib Zawawi. Sebelumnya perlu diperhatikan susunan acara kita pada hari ini. Itu yang pertama Al-Quran, yang kedua penyampaian materi, ketiga tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Mungkin langsung saja untuk membuka agenda kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Memasuki agenda selanjutnya itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Najib Zawawi SKG. Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil hadi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa bihi al-azim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh tadabbaru bil wadil muqaddas wa idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sallallahu alaihi. Ya, saya hormati Ketua PPK Antasari dan yang menghormati semua jajaran dan seluruh keanggotaan PPK Antasari di masjid dan para hadirin yang dirahmati, yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ketulusan dalam hati pada majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yuk kita mati. Wadah kita. Hal ataka hadithu Musa. Apakah datang kepadamu kisah tentang Sayyidina Musa alaihissalam? Uslub tasyrihin wa talibin lisima'il qissati. Kalimat hal ataka hadithu Musa, kalimat pada ayat tersebut itu adalah uslub kerinduan wa talib dan ada uslub hajat keinginan. Untuk apa? Listima'il qissati, kerinduan, keinginan untuk mendengarkan sebuah kisah. Mana yang ketahui ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang bagaimana azab-azab Allah dan ketakutan-ketakutan pada ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat 15 ini sesuai dengan tafsir yang ada, Allah ini memberikan memori kerinduan untuk khususnya kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad tentang nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Ayat hal ja'aka ya Muhammad khabar Musa al-Kalimi, yaitu apakah sudah datang kepada wahai Sayyidina Muhammad berita atau
Nabi Musa Al-Kalim. Musa itu orangnya komunikatif, maka disebut dengan Al-Kalim. Saking komunikatifnya, Allah memberikan atau menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa juga. Maka Allah Musa taklima. Jadi Nabi yang paling komunikatif dengan Allah, salah satunya adalah Nabi Musa. Begitu juga kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj yang memanggil benar lawan Nabi kita itu siapa? Nabi Musa. Sampai Nabi Muhammad bolak-balik berapa kali? Padahal Nabi Musa ini secara sifat manusia itu dalam riwayat dikatakan Nabi Musa itu tidak fasih dalam berbicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Nabi Musa sendiri meminta kepada Allah untuk menjadikan Nabi Harun sebagai kawan Nabi Musa, khususnya berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun yang tagha. Nabi Musa itu secara sifat manusiaan tidak fasih dalam kata-kata, tapi dalam kesempurnaan Allah dengan kekurangan yang ada, Allah menaikkan derajat Nabi Musa sebagai orang yang komunikatif. Meskipun dalam pandangan kita manusia yang tidak fasih, kita anggap sebagai kekurangan, di sisi Allah itu bukan apa-apa, malah Nabi Musa yang terkelim. Maka Allah Musa taklima. Kalau di kitab Kupas kalama dan taklima itu menjadi maf'ul mutlak. Jadi kalama maf'ul mutlak artinya apa? Dia menguatkan perbuatan atau fi'il sebelumnya. Misalkan anak aku aklam, saya makan benar. Jadi dalam Allah Musa taklima, Allah memanggil Nabi Musa memanggil yang disebut dengan Al-Kalim. Salah satu kisah terbaru dalam Al-Quran juga tentang kisah Nabi Musa. Kenapa? Ya tadi Nabi Musa banyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya misalnya? Badul fi kitab Musa innahu kana Surabaya.
Jadi kalau sudah baca inna rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa. Ketahuilah, ingatlah. Nada Tuhannya dulu pernah menyeru Nabi Musa bil wadi muqaddas, di wadi itu di bawah gunung namanya lereng lembah. Gua itu di bawah ada kasih gua lembah yang suci tua, yaitu tua hina jawab bilwadi mutahhari al-mubarak, yaitu ketika Tuhannya memanggil Nabi Musa di lembah yang suci, mutahhar sama muqaddas, al-mubarak yang diberkahi. Biasanya tempat-tempat yang bersih, suci itu memang al-mubarak. Jarang tempat yang suci itu ringan. Jadi kalau kita mengklaim masjid itu tempat suci, syarat pertama adalah bersih, mutahhar sama muqaddas, suci. Bersih belum tentu suci. Suci bisa jadi pasti bersih. Ya. Islam mengajarkan kita bersuci. Tapi meskipun dulu pernah ada juga namanya bersih, tapi dengan bersuci kita otomatis bersih. Misalkan kayak dia siapa yang terbang itu dia setiap orang setiap baju itu baju dulu hanya dengan air ya, atau air dulu hanya baju itu ada perbedaannya. Kalau baju dulu hanya baju ringan, jadi ringan bajunya, jadi diajarkan dulu ke baju ringannya dibersihkan, hanya disambungin, karena syarat pertama untuk mensucikan pakaian itu dengan air biasa. Kalau air sabun langsung, nah itu ada istilah. Kalau pakai air sabun langsung, berarti pakai air itu bisa jadi mustafa, bisa jadi campur, bisa jadi karena suci gitu. Nah makanya membersihkan itu harus kita pakai al-musamma tua, tempat yang suci yang diberkahi itu dinamakan tua. Fi asfali jadari Palestina, tua itu lembah tua itu di bawah asfal, di bawah gunung Tursina. Di bawah gunung Tursina ada lembah, di seluruh tempatnya suci yang dinamakan tua. Di apa itu tempat yang Allah memanggil Sayyidina Musa. Qailallah, hal keadaannya berkata kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu Nabi Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Allah dalam menyebutkan kata tagha dalam Al-Quran itu banyak. Satu, Allah sadarkan kepada sosok
Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu semena-mena dalam kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Karena umumnya sosok Fir'aun itu kita sadarkan kepada raja dan kerajaan. Maka semena-mena di sini bisa kita tafsirkan semena-mena dalam kepemimpinan. Semena-mena itu apa? Kalau kita bahas dalam surah Al-Anfal, Allah membandingkan muttaqin dengan taghin. Kalau muttaqin adalah mereka yang ibadur rahmani, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di bumi itu apa? Jangan bisa. Ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Hamba Allah al-muttaqin yang mana mereka itu ketika sedang berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan hauna. Hauna apa? Tidak sombong, santai, rendah diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Ayat yang lainnya, janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini maraha. Apa artinya jalan? Coba nanti kita sama-sama mengamalkan jalan kita. Ingat Allah, kadang-kadang ya saya punya jadi pribadi yang lainnya. Di sini Allah Taala bilang, Ibadur Rahman, hamba-hambaku adalah mereka yang ketika sedang berada di atas bumi hauna, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang tidak tahu, maksudnya keilmuan yang dibawa mereka adalah bahkan secara status masyarakatnya di bawah kita, yang bagi kita melakukan bagi sini jadi tahu ya sangat adalah apa kata mereka yang rendah, apa kata tadi orang yang tahu di sama waktu biar seperti ya Allah turun jadi seperti itu sudah bisa ada Quran. Allah Taala tahu persis manusia itu ngomongin karena kira-kira netizen Indonesia pernah netizen Korea harusnya dia musuh di media sosial hauna ini berbulan di situ jadi apa? Ini Allah termasuk muttaqin. Mereka berjalan di atas muka bumi dengan batasan. Taghin Allah, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tanpa batasan. Aku santai aku jalan dalam penyerahan menuju ke sana. Itu taghin. Termasuk Fir'aun, dia memimpin tanpa batasan. Tapi secara infrastruktur maju Fir'aun mungkin aja ya. Bila kita bertafsir al-Islam oleh Quraisy mengatakan Fir'aun di sini adalah namanya Menifitah kalau salah, yang menjadi raja tahun 1202 yang lebih Menifitah di daerah atau Tabak atau Loksor yang adalah Loksor yang kompleks pada tahun 1896 tahun 1224 sebelum Masehi. Nah, itu menurut Profesor Sudrajat. Dan siapa
muminya, mumi sendiri namanya muminya wanita itu didapatkan tahun 1896 Masehi. Oleh siapa? Oleh ahli bahasa Inggris Eliot Smith. Nanti berbeda tanggal 8 Juli 1907 Masehi. Nah, itu bisa buat menjadikan penelitian bagi arkeolog. Kalian ini juga BPM bisa. Apa siapa yang bisa semuanya bisa. Mungkin itu kaitkan dengan kajian Quran, maka kajian itu bisa masuk ke kajian BPM. Kemudian selain ke Fir'aun juga ada Tughyan, dan kita bahas dijelaskan oleh Tughyan artinya kewenangan dalam pemerintah. Yang kita ketahui sejarahnya Fir'aun Hanifah ini menyuruh Bani Israel seperti itu. Ya, Bani Israel itu imigran ke Mesir. Tapi pada saat Hanifah dia jadi hitam sampai Nabi Musa diketahui. Nabi Musa orang dalam pada saat itu lihat Bani Israel di salah satu Bani Israel di Irak dizalimi, ya, dipukul, diusap pukul. Kejadian saking kira-kiranya kezaliman para bawahnya Fir'aun. Kemudian yang terakhir ada juga Taghut, Tughyan, terakhir Taghut. Itu asal kata yang sama. Dari kata apa itu Taghut? Taghut adalah kesewenang-wenangan dalam berketuhanan. Makanya Allah sampaikan kata Taghut itu kepada berhala-berhala. Masa berketuhanan masalah raja? Masa kita jadikan Tuhan patung yang kita bikin sendiri? Itu kan dua kata lucu, patung disembah. Nah, menurut Allah dan kita Islam itu Taghut, berhala-berhala itu. Jadi bisa kita tarik Allah dalam konteks kalimat Al-Quran ini adalah sebuah kata yang diksinya disandarkan kepada sesuatu yang negatif. Idhab ila Fir'aun al-Taghir al-Jabbar. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun yang sewenang-wenang dalam pemerintah dan Jabbar. Jabbar itu sombong, diktator. Alladzi jawaza al-hadda fi zulmi wa tughyan. Ini tafsiran kita. Yang mana Fir'aun itu adalah sosok yang jawaza, melampaui al-hadda, batas dalam kezaliman. Zalimnya boleh, apalagi dekat zalim. Fir'aun itu kelewatan zalimnya. Ya kan? Anak laki-laki dicari ibu. Wah. Lagi dari Israel di ibunya. Bentuknya dan melewati batas dalam kesewenang-wenangan. Kayak ibu-ibu
Peradaban sosial harus jadi dulu yang kayak bangga di jalan maksudnya kritik kanan belok ke atas itu macam ini kali itu memang faktanya. Jadi kalau ibu-ibunya disosialisasikan kadang-kadang laki-laki gitu saling pakai kayak gini ibu-ibu. Fakul dan laka ila tazakka. Allah pada Nabi Musa katakanlah, apakah kamu laka ila tazakka? Apakah kamu hendak dia membersihkan hati? Tazakka. Qad aflaha man tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung. Ini kan kita waktu SD kita jadi apa? Jadi polisi. Pas SMP kita jadi apa? Jadi dokter. Pas kuliah kita punya kita jadi apa? Jadi gubernur. Pas kuliah kita punya apa? Kita jadi apa? Jadi perspektif Allah memberikan harapan aflah beruntung. Dia berbeda lebih bahagia, lebih beruntung. Bahagia itu memerlukan effort. Kita untuk bahagia itu harus mendesain hati kita, dipaksa untuk bahagia. Memang bisa enggak tahu sebenarnya apa yang memerlukan supaya senyum masing-masing berbeda. Jadi kalau beruntung itu tanpa effort, tanpa ada usaha kita. Kalau beruntung aja. Beruntung dalam bahasa Al-Quran, tazakka. Beruntung adalah orang yang tazkiyatan nufus, membersihkan jiwanya dari hal-hal. Habis membersihkan apa? Wazakara asma rabbih. Yang diisi dengan zikir-zikir nama Allah. Habis itu apa? Fasalla. Dan sebagainya. Kita bisa belajar dalam ayat ini untuk khusyuk dalam sembahyang. Kita wangi ini semakin wangi. Istilahnya apa? Isi dengan bukti. Sholat itu afdal. Orang yang menikmati sholat itu orang yang beruntung. Yang ketiga, kan kita itu punya filter. Filternya apa? Akal. Akal kita tahu mana yang dikerjakan dalam hati kita. Di sini dalam kajian kita Allah sebutkan tadi Nabi Musa terniatkan Firaun hendak membersihkan hati. Dalam ayat tadi, faqula lahu qawlan layyinan. Nabi Musa, Nabi Firaun pada niatan kepada Firaun dengan perkataan layyin lembut. Kita lihat konteksnya. Allah menyebutkan Firaun itu sosok yang semena-mena, keras, diktator. Tetapi ketika dalam dakwah Allah suruh sifat dakwah ini untuk meskipun objeknya itu keras, kita dakwahnya harus lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha.
mengingat Allah lagi dan takut kepada Allah. Padahal Nabi Musa itu apa? Sekali pukul ini nggak pernah misalkan. Tapi Nabi Musa, tapi Nabi Musa berawal betul-betul bisa dilakukan. Tapi tidak. Satu kali pukulan arti manusia yang tak bisa. Itu bisa itu kayak gitu. Tapi tidak, bukan dengan fisik jauh yang Allah ajarkan dengan konteksnya. Apalagi objeknya misalnya ibu-ibu, akhwat-akhwat, ukti-ukti. Jangan kalau sekarang yang lainnya itu apa gitu, bilang lagi apa contohnya? Maknanya itu. Lagi apa? Baik, berusaha baik, keras katanya baik, syaitan, lagi fauqallah, jadi sampai lagi lama-lama dalam itu kali ini, tapi kalau kadang-kadang sesuai konteks. Jadi ayat Allah rubbatun wa mailun ila an tatahaqqa ila an tatahaqqa min al-dhunubi wal asar. Jadi setelahnya dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun itu bukan ayo bersahadat jika salah tidak takutnya anak Allah Ta'ala lawan Fir'aun hendaklah kamu bersih hatinya dari apa? Rubbatun ilah itu bagi bayar itu terhadap aja karena dipaksa rubbat mailun menjadikan hati ada kira-kira sedikit cenderung condong dari ini contoh apa? Ini contoh apa? Ini bang contoh jualan ini bang ke atas itu dapat derajat garis. Ini tiga anak bulan, sudah belum ngasih berlalu 91 ini ada sedikit contoh pandangan ketahuan kira-kira sedikit normal biasanya baru ada sini dari apa dosa-dosa dua kata-kata kalau orang memang betul-betul tahu kan tetap bisa jalan kalau tetap bisa contoh misalkan kita melakukan sebuah kriminal terus kita laki-laki anak waktu anak waktu ini itu kan tapi kalau dia merasa dengan kriminal yang dilakukan maksudnya memiliki hati yang ada tahannya di penjara 50 tahun itu dua respon yang berbeda. Kita tunggu respon Fir'aun bagaimana wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha dan kalau ada aku hendak berikan ilmu terhadap ini. Kalau sudah punya apa-apa, fantastis, otomatis menjadi takut, hatinya menjadi lembut. Caranya Fir'aun menjadi takut, beda sejarahnya. Bisa mati dalam lautan. Hai, wa urshiduka ila ma'rifati rabbika wa ta'atihi. Dan aku ingin memberikan petunjuk kepada hamba Fir'aun untuk mengenal dan taat kepada Allah. Fatatakihi wa takhshaw maka hendaklah bertakwa kepadanya hendaklah kamu bertakwa kepada
kepadanya. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, zikrul khasyati, menyebutkan kata khasyat, kata kalimat khasya itu kenapa disebutkan? Li'annaha malakul amri, karena ketakutan adalah rajanya sebuah perkara. Maksudnya ada perkara itu basicnya yang pertama kita harus takut. Maksudnya takut apa sih? Khasyat. Man khasyiyallaha atana minhu kullu khairin. Segala rajanya semua perkara, semua situasi apapun, kondisi apapun, yang pertama basicnya adalah takut kepada Allah. Contoh, kita kuliah takut kepada Allah. Apalagi kita ini kajian basicnya takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan datang kepadanya setiap kebaikan. Beda dengan orang hantu, takut lawan hantu yang datang apa? Bukan sangat yang berimajinasi di sisi hantu, bukan dapat keburukan yang pertama aja dulu, dua tiga apa dia terangis tangis. Beda dengan kita takut kepada Allah, bukan keburukan yang mendatangi, tapi semua kebaikan itu timbal baliknya kita takut kepada Allah. Wa bada'a khatabatahu bil istifhami, dan Allah di sini memulai conversation-nya, apa namanya, percakapannya dengan kalimat istifham. Hal, apakah kita terkadang sudah hal itu kalimatnya sudah bagus, apa tinggi kualitas kalimatnya. Saat menyuruh makan anak, makan, lawan pakai kalimat ada tempat, ada kalau kayak kalimat makan lawan kalimat hendak mati kayak. Jadi kalimat istifham kiasannya itu al-amar, perintah, tapi lebih halus. Takutnya akan mendapat mur, misalnya suruh Fir'aun bertobat, ada jalan, kamu katakan bagus contoh, tapi gitu. Alladzi ma'nahu al-amr, makna istifham di situ adalah al-amr, ada tujuan di situ. Itu bentuknya esensinya ada di situ. Kamu yang dulu al-rajulu li dhaifihi, sebagaimana seorang laki-laki misalkan berkata kepada tamunya, hal laka an tanzila, apakah yang hendak tinggal di sini kami? Wa udhiful kalam atrafika wa rajika liyastada'i bil talafuf. Itu maksudkan kepada perkataan itu atrafik, perkataannya lembut, ringan, tipis, bagus. Liyastada'i, untuk memintanya bil talafuf, dengan lemah lembut. Daripada ini tinggal di sini beda dengan
ya tentang tinggal di sini kan. Tapi kalau kita orang wajib, nah jadi kiasannya begitu. Wayas tanzilu bil mudar bil mudarati min hukmihi kama ta'ala, dan sefrekuensi dengan firman Allah Ta'ala, faqula lahum qawlan bayyina, katakanlah Musa bin Harun kepada Fir'aun dengan perkataannya namun Musa menahan emosi. Namun kita jauh dari Musa jauh kompak bisa jadi bulan sekali tanpa bingung ya. Tinggal letaknya dingin. Kalau ada modal tapi dengan perkataan luar biasa dengan kita menahan emosi. Emosi itu bahasa umumnya kayak sakit tuh ini, dan emosi itu semua yang berkaitan dengan apa rasa kita juga itu emosional, tapi kita lumrah emosi itu malah yang lebih. Maka berikanlah kepadanya pada Firaun, perlihatkanlah tanda-tanda yang besar. Kebayanglah mungkin kayak pada Musa yang lebih berdepan dengan Firaun, kayaknya bosnya kayak gitu si rasanya hanya dulu di pas itu sini punya di sini ujian contoh apa nabi siap Musa siap dengan tempat film kalami mahfufun ayat fatana Musa ila Firaun. Di sini dia menceritakan perjalanan Musa ke istana Firaun yang di Mahfuf. Pada aku bagian dimungkinkan berdamainya Musa di situ mati langsung. Kalau mengatakan ahli iman, manakala Firaun boleh rendah iman, nah sampai saja saja. Aku jizatal umrah. Nabi Musa melihatkan kepadanya mujizat yang besar. Nah, tentang adanya orang iman boleh rendah satu Firaun. Hanya disampaikan mujizat Nabi Musa. Diperlihatkan. Wahia kulli bal asra ayyan asra. Apa mujizat yang besar? Kulli bal asra itu apa? Dibalik menjadi ular yang menjaga. Ular ini adalah asra menjaga. Oleh tasqiyah dan asra. Di sini sebelumnya dalam surah yang lain komunikasi Allah dengan qala hiya asya atawakkal 'alaiha wa amshu biha ala manami wa li fiha ma'arif. Itu apa yang Allah katakan ya saya tahu aku belum pada hari ini wa amshu biha ala manami memakai ayat ini ayat ini pada kami ini Wajibnya ma'al ukhra. Qala alqiha ya Musa. Lempar tongkat itu wahai Nabi Musa. Lemparnya lawan berlor aja tempat itu. Tapi apa responnya cepat. Kita membayar kedua Nabi kita. Jam 7.00 kita cek
jam 7.01 dibalas, oh ya Allah. Gitu juga deh Allah Ta'ala Nabi Musa, dan percakapannya itu kadang kayak politik ini apa jadi itu apa itu Musa tomat mulut ya anjing ayam Musa apa namanya fa'al-qara dengan Musa al-qara fa'idhaniya hiyyatun tas'a jadilah itu ular khudha balada ada hilang kalau di sinetron tiba-tiba hilang kadang-kadang jin dibantir Allah masih berada di situ khudha balada ambil tongkatnya ini ulangnya jangan takut khudha balada sendirilah sirwakatan ulama maka menjadilah sirwakatan ulama menjadi yang kayak awal betul dia yang kayak jadinya ada ulang soal lagi angkat lagi tangan di sapu fakul jibril Allah betul jalan betul kayak jadinya karena jibril Allah fakul jibril Allah betul dia kayak jadinya karena jibril Allah baik suci ayat buat di situ Allah yang dipakai Musa Fir'aun yang terkenal dalam Al-Quran. Itu ya, kita berbagai. Qala al-Qurtubi Ar-Rahmul 'Allamah al-Uzma wa hiya al-Lisan. Qala Ibnu Abbas hiya al-Basar. Ibnu Al-Qurtubi mengatakan dia membawa al-Alamah al-Uzma itu maksudnya mujizat. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud mujizat itu adalah al-Basar, tongkat Nabi Musa. Bahkan tidak bawa asal. Habis kita panjangkan mujizat, kan Fir'aun mendustakan. Ini kayak Fir'aun kalau dia yang lain dalam ayat dikatakan penyihir-penyihirnya masuk Islam. Makanya sini saya Fir'aun nyawa-nyawa Rasulullah itu dengan manusia kayak apa jelas banget mujizatnya. Wa'asa setelah mendustakan Fir'aun bermaksiat bahkan jaga Fir'aun Nabi Allah Musa, maksudnya adalah Fir'aun mendustakan Nabi Musa, bukan mendustakan yang lain, mendustakan Nabi Musa dalam tafsir Rasulullah. Wa'asa Allah yang dimaksud dengan asal bermaksiat dengan perintah Allah. Kan Allah menyuruh apa di sini? Fatakhsha. Artinya ada takut, berarti dia maksiat. Bukan berarti langsung berkhol kami. Konteksnya bermaksiat kepada perintah Allah untuk takut kepadanya. Ba'da zuhuri tilkal mujizati al-bayyinah, setelah jelasnya mujizat yang tampak. Caranya sebelum mujizat harus dipadai lawan mujizat harus tampak kayak gitu. Summa ad-dara yas'a ayat wala mudbiran hariban dengan hayat. Kemudian dia membelakangi yusra fi musyidi min hawli ma'ala sambil keluar masuk ke dalam Fir'aun. Bismillah, kita dalam sombong jadi faqala lahu bisawtin 'alim sambil untuk kepada Muhammad. Kita dalamnya sombong sambil memanggil ana rabbukum. Aku Tuhan kalian yang disembah satu sangkal. Tapi sebenarnya
apa istrinya. Fir'aun itu sumpah benar-benar bisa keluar kalau Nabi Musa, tapi kata pasangannya sambil dia bilang, aku Tuhan Allah, ayo Tuhannya Musa. Alladzi ya'lamu adalah lagi Tuhan di atasku, dia Fir'aun. Orang yang sombong itu kan biasanya apa percaya ketika bercakap itu ada wajah-wajah paling depan. Dianggap itu mujizat di hadapan perintah Allah kayak gitu ya adalah mujizatnya. Sombongnya kelihatan dari kata-katanya dan gestur tubuhnya, tubuh kesombongannya. Fa'adallahu nakala al-akhirata wal-ula, maka Allah jadikan akan akhirat wal-ula. Ai fa'adallahu batalahu ala maqalat al-akhirah. Allah hancurkan kepadanya dengan azab atas apa yang dia katakan di akhirat. Ana rabbul a'la, itu jadi aku lah Allah yang tinggi. Wal a'la wa yaqulu ma'alim lakum min ilahin lain. Ada di riwayat lain, di riwayat lain, riwayat itu Muhammad perkataan Fir'aun sambil belakang itu adalah ma'alim lakum min ilahin lain. Setahu ada Tuhan selain aku. Setahu ma'alim lakum, aku pernah mengajarkan kepada kalian Tuhan selain aku. Sejelasnya inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sebenarnya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada saat itu kondisinya sedang diolok-olok oleh kaum Quraisy. Nabi berdakwah diolok-olok oleh Quraisy. Maka ayat muncul, Nabi ingatlah kalau kita Nabi Musa berada. Itu juga berada. Malam senang di depan Fir'aun Nabi Musa. Atau kayaknya pada samanya kayaknya Muhammad tidak pasti dicerita untuk kita juga sekarang. Lalu mengatakan kisahnya di atas itu sebagai ibrah, al-ibrah itu kisah yang ada di rumahnya. Mamayun tak-hikmah maka dia khairan katsira, mayyadzikru billah bil akbar. Untuk siapa yang untuk limayyakhsha, untuk orang yang takut. Kita yang sedang takut kepada Allah, kita termasuk orang yang mendapatkan itu. Ayat nama fi ma'akhirah kisah Fir'aun Tawiyani wa ma'alabi Al-Akhiri Mereka Yaiza yang oleh Allah SWT wa yaksha Allah Walau tahal hadis kisah Tawiyani Fir'aun. Makanya setelah ini ada A'atum asyadu khalqan kami sama ubah. A'atum asyadu khalqan kami sama ubah. Apakah manusia atau pakai yang menciptakan kami? Itu kembali lagi konteksnya kepada siapa? Kafir Quraisy. Diberikan Allah. Ya juga untuk ayat sampai kepada apa tadi? Pasal yang mungkin main. Kita sangat sedikit sebenarnya itu yang disampaikan tadi. Antum masih berkhidmat, Allah kembalikan lagi konteks cerita pada ini ke konteks pada saat itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi tadi.
memasuki agenda selanjutnya, itu sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Baik dari Ikhwan maupun akhwat dipersilakan. Ya, sekali lagi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, baik dari Ikhwan maupun akhwatnya, dipersilakan. Di luar konteks dari awal yang dari akhir itu dan nanti bisa mendapat atau seperti yang orang juga kita orangnya manusia bisa anak yang miskin dalam tetapi bisa setelah kaya selanjutnya berbebas berlalu mengikuti dalam pertanyaan saya baik bangsa kira apa yang sebenarnya belajar dari guru yang memang besar pengenalan kerja atau memang dari akhir biasa atau dari akhir jilid sejarah. Terima kasih semuanya. Bisa berlalu sebesar berapa? Jadi kalau dia bisa tempat mau baca, bagus bisa kajian bahasa kata Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nama atau jabatan dalam proses buat apa nih Yusuf itu namanya Yusuf. Kalau Nabi Musa apa Nabi Yusuf? Ya, kalau Musa Nabi Yusuf. Yusuf sebelum berada di Mesir kan di Palestina ada anak Yakub. Allah SWT Ibrahim Nabi Yakub anak Yakub bisa hilang Nabi Yusuf kalau kita sampai di tengah jadi budak di bawah Mesir karena dengan sifatnya Nabi Yusuf tertarik oleh kerajaan-kerajaan Mesir, jadi kan juga ngapain? Jadi diangkat jadi pemeran, jadi petani sebelum cetak sampai jadi boleh dikatakan dalam perdana menteri punya jabatan tinggi di Mesir. Itu orang masih tahu Yusuf itu sebetulnya Bani Israel. Baru sekarang anak-anak Nabi Yusuf
dibawa ke Mesir. Dahar-dahar Nabi Yusuf itu kita ngomong Nabi Yusufnya. Ada bahwa dalam Nabi Yusuf itu ternyata Yusuf. Hanya tahu Yusuf kawas-kawas dengan Israel ini. Tapi itu bukan dengan Israel, bukan sebagai raja. Zamannya Nabi Yusuf sekali pada saat itu sudah ada Firaun sudah ada. Jadi jabatan-jabatan di Mesir pada saat itu memang ada pemimpin yang dari garis keturunan, ada pemimpin yang diangkat dari Indonesia jadi pejabat tinggi. Lalu mereka banyak tentang sejarah itu. Mungkin Firaun ini memang ada keturunan rajanya. Kalau di sini sih Ibnu Syihab itu Firaun yang dimaksud. Berarti Firaun namanya bernama Maniftah. Memerintah di Mesir antara 1224 sampai 1214 sebelum Masehi, 10 tahun sebelum Masehi. Bisa jadi oleh kalian global sampai kalau logisnya kalau punya 10 tahun dari 1224 itu siapa? Firaunnya. Firaun sebelum Maniftah pergantian kepemimpinan itu bagaimana? Apakah dipilih secara demokrasi atau memang ada kerajaan yang bagian negara terpeluang meneliti kata sejarah Firaun dalam bahasa Arab. Pakai kamus apa namanya? Intinya kajiannya tentang semantik, belajar semantik lebih ada semantik. Kita kamusnya apa ini? Al-Mustafa. Kamusnya itu ini pengajian kamus yang untuk berbeda yang itu kira-kira kalau Musa yang diangkat menjadi menjawab orang lokal oleh Siti Asih, Sayyidatina Asih. Tapi mulai awal Bani Israel Mesir yang mulanya Yusuf kan Bani Israel itu nomadik sampai sekarang. Yaitu tanah orang. Itu Allah dan juga kajian penelitian terus. Baik, cukup. Yang mungkin satu orang ini karena masih ada yang ingin bertanya. Yang kepada kriteria yang bersangkutan. Jadi khasyatnya di sini menurut Ibnu As-Syafii, khasyatnya itu adalah malam imamnya, rajanya segala
urusan, termasuk urusan hidup di dunia. Man khasyiyallahu ata minhu kulla khairin. Dan siapa takut kepada Allah, maka dia akan datang kepadanya setiap kebaikan. Kalau konteksnya Firaun, berarti konteksnya adalah kepemimpinan. Konteks perang yang dimaksud adalah kepemimpinan. Supaya perkara kepemimpinannya itu datang yang baik-baik, maka harus menyelesaikan takut dulu kepada Allah. Makanya kalau Nabi Musa itu begini. Jadi kan secara kemanusiaan negara yang dipimpin oleh Firaun ini itu sangat miris, sangat rendah kemanusiaan, dicampur, disuruh, repati, boleh apa-apa. Secara infrastruktur bagus. Evaluasi Allah untuk Firaun kezalimannya dalam visi kemanusiaan, supaya visi kemanusiaannya bagus, maka yang diubah itu adalah si pembikin kebijakan, yaitu Firaun pada saat itu. Makanya Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendekati langsung Firaun. Bukan Nabi Musa mencontohkan kepada yang mencampur tadi. Salah mencampurnya, mencampurnya bagaimana saya bisa katakan kita ingin langsung disitulah kalau Firaun takut kepada Allah, kemanusiaan yang miris tadi bisa jadi juga konteksnya kalau Firaun. Tapi kalau konteks untuk masing-masing kita juga sama, harus benar-benar takut kepada Allah. Perbedaan signifikannya apa kalau kita takut kepada Allah? Maka kita akan berjalan di atas muka bumi ini dengan ketakwaan, kehati-hatian, tentunya dengan batas. Kalau kita kembali kepada ayat ini, lama daripada takut kepada Allah adalah sewenang-wenang dalam berkehidupan. Kalau orang yang sewenang-wenang dalam hidup, berarti dia tidak takut dengan Allah Ta'ala dan akan mendapatkan keburukan. Takut yang dimaksud di sini berarti lawannya sewenang-wenang. Lawannya yang takut adalah berhati-hati dalam berjalan kami dibarengi dengan perintah Allah yang Allah seru dan larangannya Allah larang. Itu yang disebut khasyah. Kalau itu kaitan dengan taqwa dan taqiyah di sini. Takut itu apa? Gini. Takutnya kita diaplikasikan dengan kehidupan kita yang harus dijalani dengan ketakwaan. Itu yang disuruh oleh nanti yang rancangan ini dengan sekali khasyah. Jadi penelitian sebenarnya khasyah artinya apa? Sekarang kita takut nonton film orang film lagi. Sekarang lebih takut dengan jokes lawannya sekarang beda-beda. Ini
bullying lawan apa step up roasting tapi kalau itu yang dilakukan oleh step up media itu jadi roasting. Tapi kalau yang dilakukan oleh siswa berbagai siswa yang lain itu jadi bullying. Artinya berkemungkinan berpeluang kata khasyah ditafsirkan dengan bermacam-macam. Kalau belum menafsirkan, kalau belum sesuai dengan kitab tafsir as-Sabuni disampaikan dengan Zamakhsyari, khasyah di sini adalah sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Kalau takutnya membawa kepada keburukan, berarti itu bukan khasyah. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Karena terbatasnya waktu, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Ucapan terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab dan kawan-kawan yang telah bertanya tadi. Selanjutnya mungkin kami akan kembali kepada Ustaz untuk memberikan sedikit kesimpulan atau intisari dari materi yang telah disampaikan. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan ibrah hikmah yang dapat kita ambil pada kajian hari ini surah An-Nazi'at ayat 15 sampai 26. Yang pertama membaginya kepada satu, Fir'aun yang melampaui batas. Kesewenang-wenangan Fir'aun dalam memimpin, dalam memerintah itu sudah masuk tolong kesewenang-wenangan yang harus dalam konteks Al-Quran harus didakwahi. Itu pun di perempuan kita khususnya konteks kepemimpinan. Ketika kita punya jabatan, maka kita tidak boleh tolong atau sarana tanpa ada batas. Itu tidak mungkin. Yang kedua, berdakwah secara lemah lembut. Siapapun objek dakwahnya, sekelas Fir'aun sekalipun yang notabene ditambah Allah perintahkan yang susah untuk berdakwah dengan layyinah, lemah lembut. Kemudian dalam yang ketiga, dalam ayat ini Allah memberikan informasi tahapan dakwah kepada Allah. Yang pertama, adalah wajah dakwahnya dengan bertatap muka langsung bertanya Fir'aun. Ada pertanyaan kalau yang makanya sulit. Lalu setelah mewajiban tabligh menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, taklif, yaitu memberikan beban syariat kepada Fir'aun. Jangan dakwah itu hanya sekedar diplomasi politik kegiatan basa-basi. Kita kayak apa Fir'aun itu tahunya. Jadi sudah inti yang ingin disampaikan ketiga. Jadi muwajahah, taklif. Demikian. Mudah-mudahan tiga ibrah itu kita betul-betul
kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi TPPQ, mudah-mudahan memberikan istiqomah bisa menjadi panutan sangat bermanfaat jika kalian kaitkan kali ini dengan ujian akhir nanti. Ujian tugas kalian masih harus skripsi dibidik habis skripsi dibikin bosan bagus kajian kami mingguan kalau memang itu bisa dijadikan banyak buku dalam beberapa ayat sangat apa saja ini hal-hal yang luar biasa untuk berbagai dosa. Allah SWT dan Allah yang menjadikan Allah ila alam tariq supaya silakan ada ikhtiar yang menjadi khairat dari Allah menjadi khataan menjadi masalah pada medan negara. Allah SWT al-Fatihah wa al-Fatihah wa masalah hasanah dari seluruh muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa baik, terima kasih kepada Ustaz. Sebelum mengakhiri agenda kita pada hari ini, mari kita berdoa. Yang benar kita mintakan lagi kepada Ustaz untuk membacakan doa. Kepada Ustaz teruskan. Baik, dengan kembali kita membaca tadi, maka berakhir juga agenda kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir dan kawan-kawan yang telah berhadir pada hari ini. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian tafsir Al-Quran pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan membawa beberapa bagi kita semua. Mungkin demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.